terakhir nanti terakhirnya melambat sedikit gitu. Terus 16 ya, langsung 16. 16 lah. Ya. Bersuka hatiku minum pada sumber air hidup. Oh, ajak dan berlimpah bagiku. Setelah air hidup dari alamku membuat hatiku terus berkembang. Anugerah dan kemuliaan pemilikku dapat kupuji Allah yang besar. Minum dari sumber air hidup, puas jiwaku bersuka hidup. Minum dari sumber air hidup, oh ajar dan berlimpah bagiku. Berdosa dan meninggikan aku favorit, di sana airku terdengar terus. Bagimu air itu bebas diberi, jiwamu puas melimpah nebus. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajar dan berlimpah bagiku.
Ya, kalau nek nenggon iki kok ora nututi. Sudahkah yang terbaik Kau berikan kepada Yesus Tuhanku? Pesan pengorbanannya di Kalvari, diharapnya
Tes, cek, 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 tes. Tes, tes. Cek, cek, tes. Cek.
Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga. Sebelumnya kami seluruh jemaat GKJ Bringin mengucapkan selamat datang kepada jemaat GKJ Wonorejo dan juga terkhusus selamat datang kepada keluarga dan rombongan dari Bapak Pendeta Setiadi dari GKJ Wonosobo. Kami seluruh majelis mengucapkan selamat mengikuti ibadah kembali walaupun tadi sudah ikut di ibadah pertama di Sombron jam 7. Sekarang kita akan bersama-sama memasuki di dalam ibadah di GKJ Bringin, tempat ibadah Karanglo. Sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan beberapa warta jemaat secara garis besar. Untuk warta jemaat sudah di print out kan dalam bentuk print out di depan. Kalau Bapak Ibu semua bisa mirsani di lembar print out itu secara detail. Kami akan menyampaikan beberapa yang penting saja. Warta bidang dan komisi bidang keesaan, komisi peribadatan. Pada hari ini berdasarkan jadwal tukar mimbar sinode dalam rangka HUT sinode ke-95 tahun 2026, GKJ Bringin menerima utusan dari GKJ Wonosobo yaitu Bapak Pendeta Setiadi Wiratmoko yang pada hari ini sudah melayani tadi pagi jam 7 itu di GKJ Sombron dan hari ini jam 9 di GKJ Karanglo. Persidangan Majelis Gereja GKJ Bringin akan dilaksanakan hari ini Minggu 8 Maret 2026 pukul 4 sore di kantor sekretariat GKJ Bringin. Bagi jemaat yang berkepentingan silakan menghubungi majelis wilayah masing-masing. Pada hari Rabu sampai hari Kamis 11 sampai 12 Maret Bapak Pendeta Yosua Bobi akan mengikuti konven pendeta GKJ di Sinode GKJ. Rapat pembubaran panitia pemanggilan pendeta akan dilaksanakan hari Sabtu 14 Maret 2026 pukul 4 sore di kantor sekretariat GKJ Bringin. Mohon kehadiran seluruh keterlibatan dari panitia pemanggilan pendeta. Kemudian kami seluruh majelis GKJ Bringin juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kehadiran seluruh jemaat pada ibadah saat penabisan pada minggu lalu, Sabtu lalu, dan kami juga menyampaikan terima kasih banyak atas segala dukungan doa dan dalam bentuk apapun perhatiannya ya sehingga penabisan pendeta dapat berjalan dengan lancar. Untuk PA wilayah Karanglo itu dilaksanakan hari Kamis 12 Maret jam 4 sore bertempat di GKJ di gereja. Untuk firman dilayani oleh Bapak Roni Widianto dan pujian oleh Bapak Koko. Jadwal khotbah 15 Maret minggu depan untuk Karanglo dilayani oleh Bapak Diaken Agung Joko Sabatani dan untuk wilayah Wonorejo dilayani oleh Bapak Agus Supriyat. Untuk ibadah sekolah minggu hari ini digabung bersama Wonorejo, Karanglo dan Wonorejo yang akan dilayani pujian Saudara Kania dan firman oleh Ibu Priyani. Untuk bidang pembinaan warga gereja, Komisi Wanita Jemaat, Pertemuan KWJ GKJ Bringin, PWJ wilayah Karanglo dan ini akan dilaksanakan pada minggu depan 15 Maret 2026. Bidang penata layanan Komisi Keuangan, persembahan kebaktian Minggu 1 Maret 2026 terkumpul Rp2.366.000 untuk masing-masing wilayah dapat dipersani di dalam warta jemaat halaman 4. Begitu, demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita bersama-sama untuk memasuki ibadah. Kami perkenankan untuk saat hening sejenak.
Saat hening cukup, dimohon para jemaat untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang haus akan kasih, keadilan, dan pemulihan, Kristus datang sebagai air hidup yang menyegarkan jiwa dan memulihkan ciptaannya. Mari kita datang dengan hati yang terbuka, menyambut kasih Kristus yang mengalir dan memberi hidup, sambil bersyukur atas anugerahnya yang terus memperbarui kita dan seluruh dunia. Hai, nyanyikanlah. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, sumber air hidup yang mencipta dan memelihara langit, bumi dan segala isinya, yang setia memulihkan ciptaannya dan menghidupkan kita dengan kasih-Nya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di sepanjang masa Prapaskah ini kita diajak merenungkan karya Kristus yang memperbarui hidup kita dan memulihkan dunia ciptaannya. Tema hari ini mengingatkan kita bahwa hanya Kristus sang air hidup yang mampu menghapus dahaga jiwa, memberi kekuatan dan menuntun kita menjadi alat pemulihan bagi dunia. Mari datang mendekat kepadanya agar kelegaan hadir pada kita sekalian yang berdahaga. Hai kamu sekalian yang berdahaga, hai datanglah mari dan minumlah air dan biarkan dagangmu mengalir
menantikan Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatakan pertobatan kita di dalam doa secara litani. Tuhan, Engkau adalah sumber air hidup, namun kami sering mencari kepuasan pada hal-hal yang fana. Kami mengabaikan kasih-Mu dan hidup jauh dari kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami telah merusak harmoni ciptaan-Mu, menyakiti sesama, mengabaikan keadilan, dan tidak menjaga alam yang Kau percayakan kepada kami. Kami kerap menutup telinga terhadap suara orang yang menderita dan menutup mata terhadap kerusakan dunia ini. Kami haus namun tidak datang kepadamu. Tuhan, basuhlah kami dengan air hidup-Mu, agar kami dipulihkan, dikuatkan, dan dimampukan untuk hidup dalam ketaatan dan kasih. Di dalam kasih Kristus kami berserah dan mohon pengampunan. Amin. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan kita tidak membiarkan kita hidup dalam keterasingan dan dosa. Ia adalah sumber air hidup yang mengalirkan pengampunan, pemulihan, dan harapan baru bagi kita. Dengarkanlah berita anugerah tentang kasih karunia-Nya. Yohanes 7 ayat 37-38.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita mohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Hari ini kami memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, di mana Yesus menawarkan kehidupan sebagai air yang hidup bagi kami semua. Air yang menumbuhkan, menyejukkan, dan memulihkan seluruh kehidupan kami. Sebagaimana firman-Mu juga menjadi air bagi kehidupan rohani kami, yang terus menyegarkan dan mengingatkan kami untuk terus berkarya dalam kasih dan pelayanan Tuhan. Karena itu bersabdalah bagi kami yang Bapa, kami siap mendengarnya. Mari Roh Kudus tolonglah kami semua untuk mengerti, menghayati, dan dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari yang membawa Alkitab ataupun media yang bisa digunakan untuk membaca firman Tuhan, kita akan buka dalam Injil Yohanes 4. Media juga sudah disediakan untuk kita semua. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk membaca bergantian dengan saya. Saya akan mulai bacakan ayat Gasal, ayat yang kelima. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara membaca ayat yang genap. Injil Yohanes 4. Ayat 5 sampai 42. Saya akan bacakan dengan terjemahan baru yang kedua. Mungkin ada perbedaan sedikit nanti yang kita baca. Saya mulai ayat yang kelima.
Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sykhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya. Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka Kata perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Kalau manusia menghasilkan hidup kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kami katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun tidak seorang pun yang bertanya, apa yang kau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihatlah, orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.
Mungkinkah dia itu Mesias? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." 35. Kata Yesus, Maaf, tadi terlewat ya. Saya lanjutkan 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, merenungkan dalam hati dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Selamat siang. Derek Tepang, nama saya Setiaji, saya dari GKJ Wonosobo. Hari ini saya bersama dengan istri saya dan anak saya Ragil. Anak saya 3, nomor 1, 2 itu kembar, cowok-cowok. Mohon maaf boten saged sowan karena tugas ibadah pagi dan tugas ibadah siang. Saya juga diantar majelis Penatua Heru Pranowo bersama dengan istri. Tadi pagi jam 4 kami dari Wonosobo sampai depan gereja ini tadi kurang lebih jam 6. Ya, hari ini. Ya, dan senang Bapak Ibu bisa derek pelayanan di tempat ini. Karena itu saya atas nama pribadi juga majelis jemaat mengucapkan selamat dan derek bingah untuk penabisan Vikaris Yosua yang sekarang jadi Pendeta Yosua Bobi gitu ya. Saya tuh anak GKJ Temanggung itu Yosua Hegi, ini Yosua Bobi gitu. Kebalik mboten Mas? Kebalik mboten? Bobi Yosua apa Yosua Bobi? Derek bingah Bapak Ibu untuk Pak Pendeta Bobi gitu ya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu? Saya derek bingah gitu ya untuk pendeta ganteng. Luar biasa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Hari ini dengan tema air hidup yang menghidupkan seluruh ciptaan. Maka Bapak Ibu saya menganalogikan bahwa kita itu hidup sebagai anak-anak Tuhan itu seperti botol. Ya, tadi saya sudah di sana satu guru, satu ilmu ya Pak Pendeta dilarang mengganggu. Bapak Ibu, kita semua itu jadi orang itu diibaratkan sebagai sebuah botol. Karena itu, apa bedanya botol yang kosong dan botol yang isi? Apa bedanya Bapak Ibu?
Saya yang isi lebih berat, baik. Terus, ini udah lebih kuat itu ya. Maaf saya copot ya, karena kalau di itu nanti kita tidak kena royalti gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita itu seperti botol, pasti ada bedanya yang kosong dan yang isi. Setiap manusia dengan segala kesalahannya, dengan segala dosanya, saya membayangkan itu seperti botol kosong. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin kita itu jadi orang yang sebelum mendapatkan keselamatan atau sebelum ditebus oleh Tuhan, kita itu seperti botol kosong. Ya, botol kosong nyaring bunyinya gitu ya. Mungkin kita gampang banget baper, dikit-dikit komplain, dikit-dikit ada masalah, teriak sana, menjadi orang yang sangat reaktif, menjadi orang yang gampang pepes, hancur gitu ya, sehingga sekarang ada banyak penyakit baru, mental health lah, insecure gitu ya. Bapak tahu, ibu-ibu tahu ya. Nanti kalau tiba-tiba anaknya pulang, aduh Pak, Bu, tunggu, stop. Aku ini lagi insecure, jangan ganggu aku gitu ya. Maka saya membayangkan kita itu seperti botol kosong. Tetapi ketika kita kemudian dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka air yang adalah firman Tuhan itu memenuhi kehidupan kita. Sehingga harusnya suaranya, mikir rusak mas, orang muni. Ada suaranya Bapak Ibu? Ada. Kita dihempaskan oleh peristiwa, oleh kehidupan, oleh persoalan, oleh pergumulan, oleh kenyataan dan realita di sekitar kita. Maka apa yang terjadi? Kita tetap tenang. Kenapa? Karena kita sudah penuh dengan air kehidupan. Maka pertanyaan terbesarnya adalah, kalau saudara dan saya adalah botol yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan diisi oleh air kehidupan, maka yang kedua, air apa yang kita isi di botol kita, itu yang penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena pasti air ini dan air ini beda. Saya mau tetel. Apa bedanya Bapak Ibu? Air yang ada di tangan kanan saya dengan tangan kiri saya? Oh, rasanya beda, baik. Terus apa lagi? Besarnya beda ya, ini kita bicara airnya bukan botolnya Pak. Kalau Bapak Ibu tak aturi ngunjuk yang di sini gitu ya, kita puas dan enak gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu saya kasih yang ini asli loh Bapak Ibu, belum saya buka loh ya. Mas aku njaluk banyune, nggih sik. Saya kocak dulu, kalau sudah saya kocak gini, terus saya kasih ke Bapak Ibu, mau nggak? Kenapa nggak mau? Kita coba ya. Itu. Apa artinya? Air ini menjadi sangat reaktif. Bahkan ini kalau saya buka hari ini kita bisa pesta bersama ini. Karena pasti muncrat. Kenapa Bapak Ibu? Karena airnya adalah air soda. Jadi pertanyaan kedua adalah, apakah kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang hari ini minta ditampilkan. Aku gambarku medeni malah. Takut. Kita diminta sebagai anak-anak Tuhan menjadi air kehidupan yang juga memulihkan yang lain. Maka pertanyaan besarnya adalah, airnya air apa? Apakah air mineral atau air soda? Maka peristiwa hari ini mengingatkan kita bagaimana Yesus, sang sumber air kehidupan, mengajarkan hal yang penting tentang makna air dalam kehidupan kita. Lanjut, boleh? Bapak Ibu, kenapa percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini menarik ditulis oleh Yohanes? Apalagi kita tahu bersama Yesus itu bisa lewat tempat yang lain ketika mau menuju ke Yerusalem. Walaupun jalan paling cepat itu memang melalui Samaria. Tapi banyak orang itu pengennya melipir. Kalau bahasa Wonosobo itu melipir Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu melipir? Oh tahu ya.
Tahu ternyata. Daripada metu kono wis ana dalan liyane metu liyane. Kenapa? Karena mereka menganggap orang-orang Samaria itu orang-orang yang berdosa, bangsa yang tidak mengenal Allah. Bahkan buat kebanyakan orang Yudea di sana mengatakan, ngapain sama orang Samaria? Mereka itu nggak pantas. Atau mungkin dalam kehidupan kita juga begitu. Loh kayak ngomong dosa, cari ini Kristen gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu orang Kristen bukan? Kita orang Kristen ya Bapak Ibu ya. Wah kok jebulane kok tekone gitu ya. Apalagi Bapak Ibu orang Samaria ini jelas-jelas Tuhan Yesus tahu tentang apa yang ada dalam dirinya, apa yang terjadi padanya, dan orang Samaria ini, perempuan Samaria ini tahu bahwa Allah kami itu disembah di atas gunung Gerizim, berbeda dengan bangsamu orang-orang Yudea yang menyembah Tuhan dipusatkan di Yerusalem. Kalau kita melihat dalam survei perjanjian lama Bapak Ibu atau survei perjanjian baru, dalam survei perjanjian lama dijelaskan kenapa orang Samaria itu menyembah Tuhan di gunung Gerizim. Karena mereka mendapatkan salinan Taurat tertua dan dipegang oleh orang Samaria. Tapi kenapa kemudian orang-orang Yudea pada waktu itu tidak mau mengenal mereka? Karena orang Samaria itu menjadi bangsa campur. Padahal kalau Bapak Ibu lihat di peta Alkitab gitu ya, Samaria itu ada di utara, Yudea, Yerusalem itu ada di tengah, di selatan. Kalau kemudian mereka diserbu oleh bangsa Filistin, Babilonia itu dari utara ke bawah. Benteng pertamanya siapa? Samaria. Yang dibuang pertama kali siapa? Samaria. Dibuang sampai 3 kali habis-habisan mana? Samaria. Tapi kita tahu bahwa perempuan ini gak main-main. Dia tahu betul bagaimana tentang Tuhan, bagaimana tentang kehidupan, bahkan dia tahu betul tentang, oh ini jangan-jangan nabi. Lanjut. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika kemudian perjumpaannya dengan Yesus, dia tahu betul siapa Kristus. Walaupun perempuan Samaria ini suaminya berapa Bapak Ibu? Suaminya berapa? Ibu-ibu pengen punya suami lebih dari satu? Ibu-ibu, saya tanyanya ibu-ibu. Ibu-ibu, mbak-mbak pengen punya suami lebih dari satu? Enggak. Kok ragu-ragu toh ini? Ini ibu-ibu jangan-jangan ini. Enggak ya Bu, tegas. Nah sekarang beda. Bapak-bapak, mas-mas pengen punya istri lebih dari satu? Ngaku. Oh, ngaku. Pengennya satu atau berapa, Pak? 14. Yakin kuat nih Pak. Jadi Bapak Ibu dari sudut psikologi ini kita bisa tahu bahwa ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Mungkin bagi seorang istri atau seorang perempuan ketika Yesus mengatakan, panggillah suamimu. Dia mengatakan, saya tidak punya suami. Betul katamu, karena engkau sudah punya 5 suami. Itu jangan digambarkan, oh enak banget ya, bojone siji, sing lanang 5. Bapak Ibu cabul itu ya. Jangan membayangkan begitu. Maka pertanyaannya adalah siapa sih yang mau punya suami lebih dari satu? Ibu-ibu jelas jawabannya nggak mau toh. Kan beda dengan bapak-bapak. Nek bapak-bapak itu biasanya sok rodok. Anu Bu coba tanglet bapake. Pak kowe pengen aku tok apa karo jenengan lho sing tinggal lho aku. Kenapa? Karena itu kita bisa lihat betul kenapa suaminya ada 5, bahkan sudah bersuami 5. Itu bukan berarti 5-5 ning omah Bapak Ibu, enggak. Tapi pergumulannya berarti tidak mudah. Siapa tahu dia punya suami terus mati, digantikan oleh adiknya, ya toh? Ketika sudah punya suami adiknya terus mati, digantikan adiknya. Sampai berapa kali Bapak Ibu? Oh 5 ya. Kalau Tuhan Yesus yang lain kan 7. Terus nanti tanya sama Tuhan Yesus, kalau nanti di surga itu istrinya siapa? Gitu. Istrinya siapa Bapak Ibu? Pertanyaannya bukan begitu, karena surga itu bukan bicara tentang hidup. Nah,
Jadi Bapak Ibu kita bisa tahu walaupun dalam pergumulan yang berat, walaupun kehidupannya tidak mudah, dia tahu betul siapa Mesias, dia tahu betul siapa Kristus. Dan apa yang terjadi? Mungkin yang dianggap orang dia tidak layak. Mungkin yang dianggap orang itu dia wong Kristen gitu ya. Oh kan gitu toh. Ternyata dia lari ke kota dan mengatakan, lihat, aku menemukan seseorang yang tahu tentang apa yang ku berbuat. Mungkinkah dia Mesias? Dia dipulihkan untuk kemudian tahu bahwa hidupnya mendapatkan keselamatan. Maka yang terakhir Bapak Ibu, tidak usah lama-lama ya, cepat aja ya. Terakhir. Maka kalau hari ini kita bicara tentang air kehidupan, maka saudara dan saya sudah dibaptis nggih? Sampun nggih? Tahun pinten? Wulan nopo? Tanggal pinten? Pun kelalen. Padha kula nggih. Lah kula dibaptis tesih bayi. Karena itu pertanyaan besarnya adalah ketika air itu memulihkan ciptaan, pastikan air apa yang ada dalam diri kita. Air yang membuat orang lain segar, menyejukkan, dan kemudian hidup, atau air yang reaktif. Kalau air ini saya berikan kepada Bapak Ibu terima dengan rasa syukur, melegakan. Kalau air ini kemudian saya pakai untuk menyirami tanaman dan buah-buahan, mereka pun segar, tumbuh dan sehat. Kalau air ini, Bapak Ibu kersa mboten? Nek kersa mangke dipedet mawon. Ning hati-hati, wong pun kula mangke hati-hati nggih. Tapi bayangkan kalau air ini saya pakai untuk menyiram tanaman dan bunga. Kira-kira gimana? Apalagi kalau Bapak Ibu menanam anggrek di rumah. Nanti tak bantu nyiram pakai ini ya. Boleh mboten? Oh kok mboten? Ini air loh Bapak Ibu. Karena itu pastikan apakah kehidupan kita, yang pertama kita harus sadar betul bahwa dengan segala keterbatasan kita membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Kita butuh dipulihkan terlebih dahulu oleh Tuhan, baru kita mampu memulihkan yang lain dan kemudian menghidupkan dunia itu. Karena itu Bapak Ibu, apapun persoalan kehidupan kita, Yesus tahu betul apa yang terjadi pada perempuan Samaria itu, tapi Yesus tidak menolaknya. Yesus tidak menghindarinya, bahkan ketika murid-muridnya mengatakan, "Mbok lewat jalan yang lain saja Tuhan, ngapain harus lewat Samaria?" Yesus tidak. Karena itu Yesus katakan, bukankah kita harus menuai sekarang? Maka pertanyaannya, Bapak Ibu, tahu nggak kalau Bapak Ibu itu sudah dipulihkan? Jadi nggak usah insecure, nggak usah sakit hati, nggak usah nyinyir, nggak usah baperan gitu. Perso baperan Bapak Ibu, perso ya. Tetapi kita sudah dipulihkan bahwa apapun kondisi dan keadaan kita, Tuhan tidak pernah menghitung kesalahan kita. Yang kedua, kita diminta juga untuk memulihkan yang lain. Sehingga ketika datang, Bapak Ibu melihat saudara keluarga datang, itu bahagia, orang malah melipir. Monggo kasih senyum yang terbaik untuk kanan kirinya. Ya. Tadi sudah salaman belum? Kalau belum salaman, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sebelahnya, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Monggo salam ke sebelahnya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Karena dari sini ketika saya bicara tentang perempuan Samaria, Bapak Ibu di sini gambarannya kelihatan semua gitu ya. Terus oh ya gitu ya. Tapi Bapak Ibu kita diminta untuk memulihkan yang lain dengan apa? Dengan senyum yang terbaik. Jangan pengen senyum menapa merengut. Oh tenane. Lah kok mboten purun senyum ketet mau. Nonton pendetane gitu. Napa meleh keneng ya ampun gitu ya. Kita pakai senyum yang terbaik. Sehingga ketika orang datang kepada kita, mereka lihat siapa? Mereka lihat Tuhan dalam diri kita.
Apalagi kita menyampaikan salam. Bude, pripun kabari? Sehat toh? Napa ajeng ngomong sebaliknya? Wah, aku ki jane rasudi lho rupamu. Mau digitukan Bapak Ibu? Mau? Nah kalau enggak mau ya kita katakan kata-kata berkat. Wih puji Tuhan lho, kula pinanggih kalian jenengan, jenengan iki saiki seger, tambah ayu, tambah enom. Padahal ya Tetapi Bapak Ibu itu semua kita diminta untuk memulihkan untuk apa? Untuk menghidupkan. Nyon sewu, saya tanya tapi tidak usah dijawab. Bapak Ibu di sini punya utang toh? Tidak usah dijawab, tidak usah dijawab. Dibatin saja. Gak ada hutang toh? Tidak usah dijawab. Neng gak iso guyu toh? Iso tindak gereja toh? Bahagia dan damai kan? Oke, mulai utang nih mboten usah dipikir. Dibayar. Karena itu Bapak Ibu mari. Ketika air hidup itu sudah dipenuhi dalam diri kita, pastikan ini adalah air mineral yang memulihkan kita sehingga kita menghidupkan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari menghayati firman Tuhan dengan mengambil saat hening. Cukup. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Ketika kami menghayati bahwa Engkau begitu mengasihi kami ya Bapa, kami sadar betul bahwa kami sebenarnya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Engkau tidak pernah mencatat, menghitung, mengingat kesalahan dan dosa-kesalahan kami. Engkau begitu mengasihi kami supaya kami memiliki kehidupan yang baru. Air-Mu telah melegakan kami, menyegarkan kami dari kehidupan yang penuh dengan dosa ke dalam kehidupan yang bersih dan baru. Karena itu Bapa, firman-Mu menolong kami semua untuk kami mampu memulihkan yang lain dan menghidupkan orang-orang di sekitar kami. Melalui senyuman kami, sapaan kami, kata-kata berkat yang boleh kami sampaikan, dan perilaku kehidupan kami, biarlah itu menjadi sumber air kehidupan yang menyegarkan dan menghidupkan banyak orang di sekitar kami. Mulai dari keluarga, teman, tetangga, saudara, dan kerabat di mana kami bekerja. Tolonglah kami Tuhan untuk kami boleh menyegarkan dalam setiap perjumpaan dan komunitas kami. Saat ini kami juga menaikkan rasa syukur dan juga doa syafaat kami Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan majelis gereja-Mu
di GKJ Beringin ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dipersekutukan dan bersuka cita bersama untuk penapisan Bapak Pendeta Yosua Bobi yang boleh berjalan dengan baik. Karena itu berkati hamba-Mu ini dengan kasih, hikmat, kebijaksanaan-Mu di dalam mengajarkan karya kasih Tuhan bagi umat-Mu di GKJ Beringin ini. Tuhan pakai lebih dan luar biasa, sehingga Pendeta Bobi Tuhan perlengkapi dengan semangat dan sukacita. Berkati juga penatua, diaken yang menjadi bagian dalam tim untuk juga melayani Tuhan bersama dengan badan-badan pelayanan, komisi dan panitia. Sehingga kami Tuhan melayani Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan di tempat ini dan di lingkungan kami berada. Terlebih dari masa Paskah saat ini, kami boleh menghayati bahwa Engkau memanggil kami untuk terlibat juga dalam pemeliharaan lingkungan dan alam di sekitar kami. Ketika kami mendengar, melihat beberapa teman saudara kami di berbagai daerah mengalami kebanjiran, bencana alam, Bapa, kami disadarkan bahwa itu semua karena kesalahan kami. Kami kurang merawat, menjaga lingkungan dan alam, sehingga kami pun menerima akibat yang sama. Karena itu tolonglah Tuhan dalam pertobatan ekologi dan masa pasca ekologi ini, kami diingatkan untuk juga boleh menyiram, memelihara lingkungan di sekitar kami. Kami juga serahkan Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu di GKJ Beringin ini, khususnya untuk warga kami di Karanglo dan Wonorejo. Untuk setiap persoalan dan kesehatan yang kami alami, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Matius Supriyono, untuk Bapak Firman, untuk Bapak Hartoko, Bapak Budi Slamet. Tuhan kiranya menolong dan memberkati hamba-hamba-Mu ini, sehingga boleh merasakan kekuatan, pemulihan dan kesehatan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di tengah pergumulan ekonomi yang saat ini sedang mengalami inflasi yang tinggi. Kami serahkan Tuhan di dalam kami bekerja, di dalam kami berusaha, apapun yang boleh dikerjakan dan menjadi buah dari tangan kami, Tuhan berkati, sehingga itu juga mencukupkan seluruh kebutuhan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar, mereka yang menempuh pendidikan atau kami sendiri yang sedang belajar. Tuhan berkati kami yang ada di Beringin, Salatiga, maupun di luar kota, bahkan di luar negeri. Berkati ketika kami belajar, diberkati dengan kepandaian, sehingga kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya yang dengan baik. Kami juga serahkan Tuhan untuk seluruh kegiatan anak-anak kami, juga dalam setiap pekerjaan, terlebih di dalam mereka menantikan teman hidup mereka. Kami percaya Bapa, kami berjumpa dengan banyak kemajemukan, dengan kepelbagaian. Tapi kami mau membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Karena itu pertemukan anak-anak kami dengan jodoh yang seiman dan sepadan. Kami juga serahkan Tuhan untuk kehidupan bangsa kami. Engkau yang juga yang menolong dan memberkati sehingga bangsa kami mampu mengambil dan membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana, keputusan yang menyejahterakan masyarakat Indonesia. Apalagi kami juga mendengar ada saudara-saudara kami yang sedang bertengkar di luar sana, yang berusaha menghasut negara satu dan negara yang lainnya. Karena itu Tuhan, kami doakan dunia kami dengan negara-negara yang ada di dalamnya, Iran, Israel, Amerika. Biarlah kami dengan kedewasaan mengakui kesalahan dan kebodohan kami, untuk saling bergandeng tangan menghidupkan satu dan yang lain. Karena itu berkati kami bagi bangsa Indonesia untuk tidak mudah tersulut pada situasi yang rumit saat ini. Tapi kami memilih jalan damai untuk berdoa dan saling mendoakan satu yang lainnya. Kami sadar betul juga Tuhan untuk kesalahan dan dosa kami. Karena itu kami sungguh mohon ampun. Inilah seru doa kami Bapa yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita telah menerima kasih dan pemulihan dari Kristus, Sang Sumber Air Hidup. Sebagai ungkapan syukur, marilah kita mempersembahkan apa yang terbaik supaya melalui persembahan ini karya pemulihan Tuhan terus mengalir bagi dunia dan sesama. Ayat yang melandasi persembahan ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sudahkah yang terbaik memberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, kan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihnya pada Yesus, mungkin hancur hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik memberikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar Sudahkah yang terbaik ku berikan Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Sudahkah Bapak Ibu, saya yang undang bangkit berdiri. terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita serahkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah sumber air kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, siang hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan, pemulihan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan dalam hidup kami. Kami boleh mengalami hidup yang baru ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini, pagi hari ini juga kami mengucap syukur atas berkat yang telah menyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan telah berikan kami kesehatan, kecukupan di dalam kehidupan kami. Kami boleh pada siang hari ini bersatu
bersekutu bersama ya Tuhan di rumah-Mu. Sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan pada siang hari ini, kami membawa persembahan kami ya Tuhan dengan rasa sukacita dan kerelaan. Tuhan Yesus, terimalah dan sucikan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati saudara kami yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan. Tuhan berikan kebijaksanaan, kejujuran, sehingga setiap pengelolaannya hanya seturut kehendak Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau telah berkati kami pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kami, sehingga setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan, boleh menjadi baik dan seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan undur dari rumah-Mu ini, pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati, sertai kami dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat. Kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau telah pulihkan kami dengan air hidup-Mu, mampukan kami ya Tuhan. Kami juga memulihkan saudara-saudara kami dengan air hidup yang dari Tuhan, sehingga kami boleh menyegarkan saudara dan lingkungan kami di sekitar kami. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kebaktian kita hari ini di tempat ini telah selesai. Namun tugas dan ibadah yang sesungguhnya akan dimulai setelah kita keluar dari tempat ini. Kini arahkanlah hatimu kepada Yesus, Sang Sumber Air Hidup. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang mengalirkan kasih-Nya bagi dunia. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. mari terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah yang mengalir seperti air yang memberi hidup,
damai sejahtera Kristus yang memulihkan, dan kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.